Halo, perkenalkan nama saya Adi Dwi Putra dengan NIM 20651067. Saya di sini akan membahas tentang biaya mutu, produktif, biaya mutu produktivitas, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian. Oke, kita langsung saja ke materinya. Oke, yang pertama ada pun pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, definisi mutu, yang kedua mengukur biaya mutu, yang ketiga pelaporan informasi, yang keempat fungsi biaya mutu, yang kelima manajemen berdasarkan kegiatan, yang keenam analisis tren. Yang ketujuh penggunaan informasi biaya mutu, yang ke-8 pengukuran pengendalian, yang ke-9 pengukuran kitab produktivitas, yang ke-10 komponen pemilihan harga. Langsung saja kita lanjut ke definisi mutu. Definisi kamus umum untuk mutu adalah derajat atau tingkat kesempurnaan kegiatan yang berhubungan dengan mutu. Adalah kegiatan yang dilakukan karena mungkin atau telah dihasilkan mutu yang jelek atau cacat. Biaya untuk menjalankan kegiatan tersebut disebut biaya mutu. Jadi biaya mutu adalah biaya yang timbul karena mungkin atau telah dihasilkan produk yang telah mutunya. Definisi ini mengindikasikan bahwa biaya mutu berhubungan dengan dua subkategori dari kegiatan terkait dengan mutu kegiatan pengendalian dan kegiatan produk gagal. Biaya pengendalian adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pengendalian. Biaya produk gagal adalah kegiatan yang dikeluarkan oleh suatu organisasi karena terjadi gagal. Perhatikan bahwa definisi kegiatan produk gagal dan biaya produk gagal menjelaskan bahwa respon pelanggan atas mutu yang jelek dapat memperbesar biaya organisasi. Lanjut, mengukur biaya mutu. Kegiatan mutu bisa juga diklasifikasikan sebagai biaya yang terlihat atau tersembunyi. Biaya mutu yang terlibat adalah biaya yang disajikan dalam catatan akuntansi organisasi. Biaya mutu yang tersembunyi adalah biaya oportunitas yang terjadi karena mutu yang jelek. Ada 3 metode yang disarankan untuk tujuan tersebut. Yang pertama metode pengganda, yang kedua metode penelitian pasar, yang ketiga fungsi rugi mutu Taguchi. Oke, kita lanjut pelaporan informasi biaya mutu. Langkah pertama dan yang paling sederhana untuk menciptakan sistem semacam itu adalah menilai biaya mutu aktual jalan. Catatan secara rinci biaya mutu aktual berdasarkan kategorinya memberi dua manfaat penting. Pertama, catatan tersebut mengungkapkan pola kegiatan mutu dalam setiap kategori yang memungkinkan para manajer menilai dampak keuangannya. Yang kedua, catatan tersebut menunjukkan distribusi biaya mutu menurut kategori yang memungkinkan para manajer menilai kepentingan relatif dari masing-masing kategori. Fungsi biaya mutu. Adapun dua fungsi itu pandangan tradisional. Pandangan tradisional mengisyaratkan bahwa dapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya produk gagal. Ketika biaya pengendalian meningkat, biaya produk gagal harus turun selama penurunan biaya produk gagal lebih besar daripada kenaikan biaya pengendalian. Perusahaan harus meningkatkan usaha yang mencegah atau mendeteksi unit yang cacat. Pada akhirnya akan mencapai satu titik di mana setiap kenaikan tambah biaya dalam usaha tersebut menimbulkan biaya yang lebih besar dari pengurangan biaya produk gagal.
Oke, adapun pandangan kontemporer. Bagi perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif, mutu dapat memberikan keunggulan kompetitif. Hal inilah yang tampaknya terjadi pada perusahaan yang berusaha mencapai kondisi cacat nol atas produk mereka. Tingkat optimal dari biaya biaya mutu adalah kegiatan di mana produk diproduksi sehingga memenuhi nilai targetnya. Usaha untuk menemukan cara mencapai nilai target menciptakan sebuah dunia mutu yang dinamis sebagai lawan dari dunia mutu statis AQL. Strategi untuk menekan biaya mutu adalah yang pertama, lakukan serangan langsung terhadap biaya gagal yang memaksa menyetujui titik nol mutu. Yang kedua, lakukanlah investasi pada kegiatan pencegahan yang tepat untuk memperbaiki. Yang ketiga, kurangilah biaya penilaian menurut hasil yang dicapai. Yang keempat, lakukanlah evaluasi secara kontinu dan arahkan kembali usaha pencegahan untuk mendapatkan perbaikan lebih lanjut. Oke, manajemen berdasarkan kegiatan. Manajemen berdasarkan kegiatan bertahap, kegiatan sebagai bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, serta hanya mempertahankan kegiatan yang bernilai tanpa prinsip dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan berkait dengan mutu kegiatan produk gagal internal dan eksternal, serta biaya yang terkait tidak menghasilkan nilai tambah dan harus dihilangkan. Kegiatan pencegah efisien memberikan nilai tambah dan karena itu harus mempertahankan setelah berbagai kegiatan untuk masing-masing kategori didefinisikan. Penggerak sumber daya dapat digunakan untuk memperbaiki penetapan biaya kegiatan individual. Oke, analisis tren. Laporan biaya mutu menyajikan jumlah dan distribusi biaya mutu di antara keempat kategori sehingga mencerminkan peluang untuk memperbaiki mutu. Setelah ukuran perbaikan mutu ditentukan, perlu ditetapkan apakah biaya mutu telah berkurang sebagaimana telah direncanakan. Laporan biaya mutu tidak akan dilihatkan apakah perbaikan mutu telah terjadi atau tidak. Kita lanjut, penggunaan informasi biaya mutu. Tujuan utama laporan biaya mutu adalah untuk memperbaiki dan mempermudah perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan manajerial. Sebagai contoh, untuk memutuskan implementasi program seleksi pemasok dalam rangka memperbaiki mutu bahan baku, seorang manajer perlu melakukan penilaian terhadap biaya mutu saat ini menurut item dan kategori penilaian biaya tambah yang berkaitan dengan program, serta penilaian terhadap penghematan yang diproyeksikan oleh item dan kategori. Produktivitas pengukuran pengendalian produktivitas berkaitan dengan pembuatan output secara efisien dan secara spesifik, menunjukkan pada hubungan antara output dan input. Dalam produktivitas terdapat pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas parsial. Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas perubahan produktivitas. Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai apakah efisien produktif meningkatkan atau menurunkan. Pengukuran produktivitas dapat beraktual atau prospektif. Pengukuran produktivitas aktual memungkinkan manajer menilai, memantau, dan mengendalikan perubahan. Definisi pengukuran produktivitas parsial. Rasio produktivitas sama dengan output dibagi input, karena produktivitas hanya merupakan salah satu input yang sedang diukur. Ukuran tersebut disebut produktivitas parsial. Ukuran parsial dan pengukuran perubahan efisien produk. Untuk mengukur produktivitas, ukuran produktivitas berjalan aktual dibandingkan dengan ukuran produktivitas periode awal.
disebut periode dasar menjadi acuan atau standar bagi pengukuran perubahan efisiensi produktivitas. Pengukuran total produktivitas. Pengukuran produktivitas seluruh input disebut pengukuran total produktivitas. Dalam praktik pengukuran pengarah seluruh input mungkin tidak diperlukan dua pendekatan yang telah memperoleh beberapa pengakuan adalah pengukuran profil dan pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan komponen pemulihan harga. Selisih antara perubahan laba total dan perubahan produktivitas terkait laba disebut komponen pemulihan laba. Komponen ini adalah perubahan pendapatan kurang perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada perubahan produktivitas. Karena itu komponen pemulihan harga mengukur kemampuan perubahan pendapatan menutup perubahan biaya input dengan asumsi tidak ada produktivitas. Ya, itu mungkin saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe. See you.